Baik, kita lanjutkan dengan video kedua, masih dalam pembahasan hukum persaingan usaha. Tadi kita sudah masuk mengenai pengertian hukum persaingan usaha. Di persaingan itu ditentukan oleh kebijakan persaingan atau competition policy, ya. Selanjutnya, undang-undang persaingan usaha di berbagai negara umumnya berfokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat atau consumer welfare, ya. Mengenai kebutuhan akan adanya suatu kebijakan dan undang-undang persaingan usaha ini menjadi faktor menentukan jalannya proses persaingan. Jadi hukum persaingan kerap menyatakan bahwa proses persaingan itu adalah fokus penting dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku usahanya. Ada menurut Robert Ward ini berpikir bahwa hakim terkemuka yang banyak memberikan landasan dalam hukum persaingan usaha. Jadi persaingan dalam dunia usaha ini berarti bahwa upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar, di mana hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen, misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, dan pelayanan kesediaan, pilihan, dan lainnya. Jadi kalau kita lihat bahwa pelaku usaha dapat mempengaruhi pasar dalam mengakibatkan pasar terdistorsi ini ya karena perilakunya. Albert Bersal ini dalam bukunya Tiber et al. Ini seorang ekonom yang terkemuka mengusulkan agar istilah persaingan digantikan dengan economic freedom atau kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi dalam menggambarkan suatu pendukung tujuan positif dari persaingan usaha. Jadi oleh sebab itu persaingan diartikan hal yang positif sebagai jawaban terhadap upaya mencapai equilibrium, ya. Jadi sistem ekonomi apapun yang dipergunakan akan menghadapi pernyataan mengenai penentuan produksi, termasuk jumlah apa yang akan diproduksi, bagaimana output didistribusikan, dan bagaimana penentukan pertumbuhan per kapita. Nah, dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, harga merupakan faktor yang kompleks ini karena berhubungan dengan kebebasan konsumen membeli apapun yang mereka butuhkan. Jadi kebebasan produsen ini memproduksi dan kebebasan pemilik sumber daya ini menggunakan sumber daya. Jadi dalam sistem harga maka pernyataan di atas akan melalui mekanisme pasar. Kalau kita lihat economic efficiency ini adalah deskripsi yang menggambarkan upaya pencapaian tujuan kesejahteraan yang maksimum ataupun upaya mendapatkan nilai maksimum dari sumber daya manusia yang terbatas dan dipergunakan untuk mengukur ekonomi welfare. Walaupun persaingan akan berdampak terhadap pelaku usaha yang kalah di pasar, tetapi persaingan tetap dianggap sebagai mekanisme tepat dalam ekonomi untuk mencapai kesejahteraan melalui alokasi sumber daya maksimum. Kita lihat kenyataan tidak demikian ini karena banyak hal yang terjadi yang mempengaruhi mekanisme pasar dalam akhirnya menghasilkan kenyataan model pasar yang berbeda. Artinya pasar dipengaruhi oleh perilaku pemain pasar itu sendiri. Apakah melalui mekanisme persaingan ataupun menghadiri persaingan dengan jalan kolusif atau menghambat persaingan dengan melakukan tindakan curang. Jadi oleh sebab itu kebutuhan akan adanya kebijakan dan undang-undang persaingan ini sangat dibutuhkan untuk mengatur perilaku pelaku usaha agar dapat bersaing secara sehat dan dijamin oleh hukum. Kita masuk penetapan hukum persaingan usaha di berbagai negara, ya. New Deal dalam kebijakan ekonomi ini banyak negara berkembang ingin mengakhiri pemborosan sumber daya semacam ini. Jadi kebijakan ekonomi baru yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga sudah
terlebih dahulu memanfaatkan instrumen-instrumen pasar yang bersaingan dalam membangun ekonomi bangsa. Ya, dewasa ini sudah lebih dari 130 negara di dunia yang telah memiliki undang-undang persaingan dan anti monopoli. Jadi langkah negara-negara tersebut sementara mengarah pada suatu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Jadi persaingan usaha yang sehat atau fair competition ini merupakan salah satu syarat bagi negara-negara pengelola perekonomian yang berorientasi pada pasar. Di inti dari ekonomi pasar itu adalah desentralisasi keputusan berkaitan dengan apa, berapa banyak, dan bagaimana, dan produksi. Ini berarti bahwa individu harus diberi ruang gerak tertentu untuk mengambil keputusan. Jadi suatu proses pasar hanya dapat dikembangkan di dalam struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Artinya ini bahwa terdapat individu-individu independen dalam jumlah secukupnya yang menyediakan pemasokan dan permintaan dalam suatu pasar. Jadi karena proses pasar memerlukan aksi dan reaksi pelaku usaha yang tidak dapat diprediksi. Ya. Jadi kecenderungan dan kegandrungan negara-negara dunia terhadap pasar bebas ini telah diprediksi sebelumnya oleh Prancis ya dan Fukuyama pada era tahun 1990-an. Saya jelaskan bahwa menurut Fukuyama itu bahwa prinsip liberal dalam ekonomi pasar bebas telah menyebar dan berhasil produksi kesejahteraan material yang belum pernah tercapai sebelumnya. Yang kedua, hal tersebut itu terjadi di negara industri dan di negara berkembang. Ya, padahal menjelang Perang Dunia Kedua, ini negara-negara tersebut masih merupakan negara dunia ketiga yang sangat miskin. Jadi menurut Fukuyama itu sendiri, sebuah revolusi liberal dalam pemikiran ekonomi ini terkadang mendahului dan mengikuti gerakan menuju kebebasan politik di seluruh dunia. Sebagaimanapun untuk memastikan terselenggaranya pasar bebas versi Fukuyama, ada rambu-rambu dalam bentuk aturan hukum tetap perlu dipatuhi oleh pelaku usaha itu sendiri. Ini ya, salah satu esensi penting dalam penyelenggaraan pasar bebas itu adalah persaingan para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini, persaingan usaha merupakan sebuah proses di mana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Ya, persaingan hanya terjadi kalau ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Ini untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik bagi dari segi harga, kualitas, dan pelayanan. Jadi kombinasi ketiga faktor yang diutarakan Fukuyama itu bahwa memenangkan persaingan itu merebut hati para konsumen, ya, dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan manajerial untuk mengarah sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jadi jika tidak, pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari arena pasar itu sendiri. Sementara itu, para ekonom ini memprediksi bahwa hukum persaingan sepakat bahwa umumnya persaingan menguntungkan bagi masyarakat. Ya, bahwa pembuatan kebijakan persaingan pada berbagai jenjang pemerintahan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai keuntungan persaingan. Tindakan apa saja yang dapat membatasi atau mendorong persaingan dan bagaimana kebijakan yang mereka terapkan dapat mempengaruhi terhadap proses persaingan itu sendiri. Jadi agar persaingan dapat berlangsung, maka kebijakan ekonomi nasional negara berkembang pertama harus menyediakan sejumlah persyaratan, yaitu